Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur siang hari ini kita diberi nikmat bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bisa menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Lalu kemudian kita lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi hari ini tanggal 8 Muharram, versinya Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama kan ya. Sebab kalau make lajnah falakiyahnya NU ini masih tanggal 7 begitu. Jadi versinya Kementerian Agama sekarang tanggal 8. Jadi besok ini tanggal 9 Muharram, hari Rabu. Kamis tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Salah satu kesunahan yang dianjurkan bagi kita umat muslim yaitu melakukan puasa di hari 9, 10 dan juga 11 sebenarnya gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya dulu puasa Asyura kan aslinya yang sunnah itu Asyura tuh. Jadi 9, 11 itu tambahan sebagai bentuk membedakan kita dengan orang-orang Yahudi, yang karena orang Yahudi tanggal 10 juga puasa. Jadi awalnya sebenarnya Muharram Asyura itu adalah puasa wajib dulu. Jadi awal pertama kali Nabi Muhammad nyampe Madinah, yang diwajibin pertama kali itu puasa bukan Ramadan tapi puasa Asyura. Jadi kalau kita baca sejarahnya, Nabi Muhammad tuh nyampe Madinah awalnya tuh di Kuba kan nih. Nyampe di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad jalannya dari 27 Safar, nginep di Gua Thur 3 malam tuh, ngumpet malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad 27, 28, 29. Tanggal 1 Rabiul Awal, malam Senin, baru tuh mulai jalan. Nyampe Madinah itu di tanggal 8 Rabiul Awal. Nyampenya di Kuba hari Kamis. Pagi hari Jumat Nabi Muhammad pindah ke kampung yang namanya Lembah Bani Salim bin Auf. Bani Salim bin Auf itu katanya kampung emaknya Nabi, kampung Sayyidah Aminah. Disitulah kemudian awal pertama kali Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat, begitu. Makanya kata ulama Syafi'i, sholat Jumat itu syaratnya kan 40 orang. Sebab kalau dilihat urutan turun perintahnya, jadi perintah Jumatan tuh ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au, itu kan turunnya di Mekah itu. Itu ayat sudah turun ketika Nabi Muhammad di Mekah. Tapi sepanjang Nabi Muhammad di Mekah kagak pernah Jumatan. Enggak bisa. Ya, karena ngumpulin orang banyak kagak boleh gitu. Salat depan Ka'bah rame-rame gitu enggak boleh. Maka tidak pernah terjadi Jumatan di Mekah. Baru pertama kali Nabi Muhammad Jumatan di Bani Salim bin Auf tanggal 9 Rabiul Awal, tahun pertama hijrah itu tanggal 9. Nah,
Berjalanlah semua di tanggal 9, nginap di situ 9, 10, bangun Masjid Kuba 9, 10, 11, hari ke-12 Rabiul Awal, hari Senin. Hari Seninnya baru kemudian Nabi Muhammad pindah ke Nabawi, yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Begitu. Jadi nyampe benar-benar nyampe Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah sampai terus, karena memang itulah tanah yang dijanjikan. Sampai kemudian kan Rabiul Awal, Muharramnya udah lewat tuh. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Kemudian Ramadan belum ada puasa karena kewajiban puasa belum turun tuh perintahnya. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ketika ketemu Muharram lagi, Nabi Muhammad ketemu sama orang-orang Yahudi Madinah ada puasa, begitu. Lalu Nabi Muhammad tanya, kenapa pada puasa tanggal 10 Asyura, 10 Muharram? Kata orang-orang Yahudi, hadza yaumun anjallahu Musa min Fir'aun. Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Makanya kita berpuasa, syukron, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad bilang, nahnu aula bihi minhum. Kita tuh lebih utama kepada Musa daripada mereka, daripada Yahudi. Kita lebih dekat sama kepada Musa daripada Yahudi. Maka Nabi memerintahkan untuk berpuasa tanggal 10 Asyura tahun depannya, kan udah siang, itu udah siang, udah nggak bisa lagi puasa. Maka tahun depan tuh puasa. Jadi awal pertama kali perintah puasa wajib itu perintah puasa Asyura, gitu. Lalu berjalan nih waktu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Datang waktu Sya'ban, turun perintah puasa Ramadan. Gitu. Jadi Muharram nih udah diwajibin, belum dikerjain, turun perintah baru puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Maka karena ada perintah puasa wajib di bulan Sya'ban untuk puasa Ramadan, begitu, maka puasa Asyura itu levelnya jadi turun, jadi kesunahan, nggak jadi lagi wajib. Yang wajib cuman puasa Ramadan, begitu. Maka itulah kemudian puasa Asyura jadi disunnahkan. Yang kata Nabi dalam riwayat lain, yukafirus sanatal madiyah. Muharram Asyura itu menghapus dosa tahun lalu. Lalu kata Imam Ibnu Hajar, di tahun-tahun terakhir beliau hidup sallallahu alaihi wasallam, itu muncul banyak riwayat terkait tambahan puasa selain di tanggal 10. Ada riwayat mengatakan khaliful Yahud, berbedalah kamu dengan orang Yahudi, fasumu yauman qablah wa yauman ba'dah, puasalah hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Jadi hari Asyura sebelumnya kita puasa, sesudahnya juga puasa. Jadi 3 hari. Dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatakan, law ishtu fi qabirin, kalau saya masih hidup sampai tahun depan, la asuman natasi, saya pengen puasa tanggal 9 juga, begitu. Jadi maka kata ulama, dari banyaknya riwayat ini, puasa Asyura itu bagusnya 3 hari, 9, 10, 11. Kenapa sunnahnya 3 hari? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, untuk membedakan kita dengan orang Yahudi yang memang puasa juga tanggal 10 Asyura, gitu. Kata Imam Ibnu Hajar ditambahin, dan bisa jadi tambahan puasa 9, 11 ini juga untuk mensiasati kemungkinan adanya salah hilal di awal Muharram. Dan itu terjadi di kita di Indonesia. Ada perbedaan pandangan soal hilal Muharram, kan ya? Kementerian Agama bilang 1 Muharram hari Selasa, sesuai dengan tanggal merah yang ada tuh. Tapi kata Nahdlatul Ulama, Lajnah Falakiyahnya, 1 Muharram tuh hari Rebo. Kata Imam Ibnu Hajar, disunahin 9, 10, 11 biar 10-nya kena, begitu. Iya, biar 10-nya kena. Kalau kita puasa tanggal 9,
bisa jadi itu udah tanggal 10 gitu. Yang kita bilang tanggal 9 jangan-jangan udah tanggal 10 karena di awal hilalnya ngelihatnya telat begitu, salah. Atau sebaliknya yang kita anggap tanggal 10 ternyata masih tanggal 9, maka butuh tanggal 11 supaya kena tuh tanggal 10. Jadi 3 hari disunnahkan oleh ulama, kata Imam Ibnu Hajar, selain membedakan dengan orang Yahudi, ini untuk mensiasati kemungkinan adanya hilal gitu. Ini kalau versi Kementerian Agama 9, 10, 11 Rebo, Kamis, Jumat kan ya. Gitu. Kalau kita anggapnya Asyura hari 10, Kamis, alhamdulillah kita dapat tuh. Gitu. Tapi kalau bisa jadi yang keliru badan hisab. Yang benar Lajnah Falakiyah, hari Kamis bukan tanggal 10. Hari Kamis masih tanggal 9. Yang tanggal 10-nya hari Jumat. Jadi tiga hari kita puasa semuanya dapat. Gitu, 10-nya Asyuranya Kementerian Agama dapat gitu. Badan hisab Nahdlatul Ulama juga dapat gitu. Jadi sebenarnya ya kita cukup satu Kementerian Agama juga udah beres urusan, enggak ada masalah. Itu kan karena memang Lajnah Falakiyah menginginkan adanya hilal yang memang nyata-nyata bisa diru'yah, bisa dilihat begitu. Sedangkan badan hisab itu kan metodenya imkan, possibility, kemungkinan bisa dilihat nih asal udah, kalau Mabims tuh badan hisab tuh 3 derajat kalau nggak salah ya gitu. Dan memang kalau kita lihat datanya hari Senin malam Selasa kemarin itu, minggu lalu itu memang tidak ada satu titik di Indonesia yang bisa terlihat hilal bulan Muharram kecuali di Aceh. Jadi satu-satunya titik yang bisa ngelihat tuh di Aceh. Dan pandangannya Menteri Agama itu namanya Ittihadul Matali. Satu titik ngelihat semua ngikut gitu. Jadi di Merauke belum ngelihat, kalau di Aceh udah ngelihat udah beres sudah 1 Muharram. Itu sama kejadiannya kayak Ramadan 2025. Kalau ada yang pernah ingat Ramadan 2025 itu pengumuman Menteri Agama telat. Sampai jam, saya tuh sampai jam 8:30 lewat. Sampai jam 9 malam kalau nggak salah. Sebab nunggu keputusan ru'yah yang ada di Aceh. Jadi data yang dia pegang emang kagak ada yang lihat ru'yah satupun. Yang satu-satunya yang lihat tuh Aceh. Makanya Aceh ditungguin. Itu. Aceh ngelihat jam 6, di sini udah jam 7. Kan ya. Makan dulu, sholat dulu, ngobrol, baru naik jam 8 gitu. Ngumumin dah gitu. Ngumumin bahwa nanti besok. Nah, itu semua ngikutin. Nah, kalau kita di Jakarta alhamdulillah kan nggak ada masalah. Jam 8:30, jam 9 kita tahu kabar, kita bikin tarawih nggak jadi sholat. Tapi kalau teman-teman yang di Papua coba tuh, dia udah jam 11 malam coba. Dapat pengumuman besok Ramadan, anak-anak udah pada tidur. Gitu. Tahu-tahu besok dibangunin sahur gitu. Jadi kalau versinya badan hisab asal satu titik aja ngelihat udah beres sudah. Nah, maka kemarin tuh Muharram 1 titik doang, hilalnya di Aceh kelihatan. Maka 1 Muharram benar jatuhnya hari Selasa. Maka Imam Ibnu Hajar bilang begitu. Selain untuk membedakan dengan orang Yahudi dan Nasrani, ini untuk mensiasati kemungkinan ada kekeliruan dalam hilal. Jadi setiap 3 hari itu 9, 10, 11 dimanapun kita puasa 9, 10, 10-nya kena gitu. Kalau hilalnya kecepatan kita dapat di tanggal yang kita anggap tanggal 9 ternyata tanggal 10. Kalau hilalnya telat kita puasa juga tanggal 11 yang ternyata itu tanggal 10 gitu. Jadi itu sunnah puasa di hari Asyura begitu. Maka besok nih mulai nih puasa nih Rebo, Kamis, Jumat. Ya, kalau nggak bisa Uzan, kalau nggak bisa ya Kamis, Rebo, Kamis saja 9, 10. Kalaupun nggak bisa ya 10, 11, Kamis sama Jumat begitu. Kalaupun nggak bisa ya Asyura aja, hari Kamis juga nggak apa-apa. Kalaupun kagak bisa ya nggak apa-apa, kan sunnah hukumnya gitu. Kita kan ngajarin aja gitu. Jadi sunnahnya Asyura kita puasa, sebab kata Nabi menghapus dosa yang tahun lalu. Begitu.
Kalau kita udah pede-pede banget kagak punya dosa tahun kemarin, ya nggak apa-apa kagak puasa gitu. Tapi kalau mau diampuni tahun lalu, puasa lah, insya Allah. Allah maafkan Nabi Muhammad maka kagak bohong kan gitu. Kalau dibilang diampuni, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa tanggal 9, 10, 11 dan saya tuh secara pribadi ngajak supaya anak-anak kita tuh kita ajak juga. Kebetulan nih hari libur sekolah. Jadi besok dari Rebo kita bangunin sebagaimana kita bangunin waktu Ramadan, begitu. Jadi biar anak-anak tahu bahwa ada puasa nih hari Asyura. Jangan anak-anak juga kagak tahu besok Asyura gitu. Jadi harus dikasih tahu ini ada momen. Karena yang namanya syariat tuh bukan cuma dijalanin tapi diwarisin gitu. Diwarisin, diajarin gitu. Ya, kita nggak mau nanti karena kan kita mah hidup kagak lama. 10-20 tahun lagi kita kagak ada. Kampung kita isinya anak-anak kita yang sekarang masih 7 tahun, 8 tahun, 10, 12 tahun. Kalau mereka ini nggak pernah tahu ada tradisi kurban, kagak tahu. Habis wayanya hari raya Idul Adha udah mesen hotel bapaknya. Jauh nginep di mana gitu. Mana mesen hotelnya di luar negeri kan ya. Sebab tiket pesawat luar negeri emang lebih murah daripada lokal domestik begitu. Nggak tahu tradisi Idul Adha kagak tahu. Tradisi Asyura jadi nggak lihat. Kalau ada yang punya kesamaan cerita sama saya, jadi saya ngerasain gerhana matahari itu udah gede tahun 2014. Itu udah punya anak apa belum tuh? Pokoknya 2014 tuh saya udah punya bini. Itu pertama kali saya ngerasain gerhana yang pagi-pagi, gerhana matahari. Ya, yang pagi-pagi yang kayak sholat Id waktu itu. Dan itu pertama kali sholat gerhana sekaligus khutbah, khotib. Jadi diminta khutbah, diminta sholat juga, diminta imam juga. Sholat gerhana. Itu saya nggak pernah punya pengalaman sholat gerhana begitu. Maka ketika diminta jadi khatib, jadi imam, kita buka kitab lagi. Kita buka kitab lagi, kita nanya sono, nanya sini lagi. Sebab yang saya ingat kalau lagi gerhana, saya ingat ketika gerhana terjadi dulu tahun 90-an awal, kita masih bocah, masih kecil. TVRI bilang kalau lagi gerhana kagak boleh keluar rumah. Rumah harus ditutup rapet. Kan iya, kagak boleh mata ngelihat matahari. Kalau mata ngelihat matahari pas waktu gerhana, matanya buta. Sama gak sama saya waktu itu pengalamannya. Jadi waktu itu kita dibego-begoin emang sama TVRI waktu itu. Kan ya. Kalau mau keluar rumah harus pakai kacamata. Kacamatanya juga kacamata yang ini nih, apa namanya? Ada tuh kacamata apa namanya begitu ya. Saya curiga jangan-jangan yang jual Tommy Soeharto waktu itu ya. Soalnya kagak ini aneh, apa namanya kayak udah disetting kagak boleh keluar. Udah gitu kalau mau ngelihat kudu ngelihatnya pakai ember diisi air. Jadi dulu hampir semua rumah orang dulu tuh di belakangnya tuh ada genteng transparan. Ya, jadi kalau mau ngelihat gerhana tuh pakai ember, taruh air situ ngelihat tengah bolong ngelihat ember kayak orang bego gitu. Jadi ketika terjadi gerhana itu yang nempel di otak tuh, nggak boleh keluar rumah dikunci, jendela ditutup, harus ngumpet di kolong meja begitu. Nggak ada ceritanya gerhana kita sholat, kagak ada. Maka kalau terjadi gerhana lagi, mungkin anak-anak sekarang alhamdulillah zamannya udah terbuka, udah banyak orang bikin sholat gerhana. Jadi ketika nanti dia datang gerhana, dia ingat pada sholat gerhana gitu. Asyura juga begitu. Ini jangan mentang-mentang lagi libur begitu. Udah gitu WFH lagi kan, Jumat WFH. Kalau sebagian kantor kan gitu. Ini yang enak malu. Langsung aja nih mumpung anak libur. Mesen hotel di mana begitu. Kan ya. Ya kalau duit rada banyak kan begitu. Jangan-jangan duit segini-gini emang biar gak jalan-jalan tuh, biar jadi ibadah gitu. Hikmahnya ada juga emang gitu. Jadi maksud saya jangan sampai syariat ini hilang. Jadi syariat tuh hilang bukan gara-gara bukan gara-gara kagak ada ustadz, bukan. Karena kampung situnya kagak ada yang nerapin syariat.
Kenapa nggak diterapin syariat? Anak-anaknya nggak diajarin. Kenapa nggak diajarin? Orang tuanya dulu cuek-cuek aja, begitu. Soalnya sendiri doang. Sholat anak kagak diajak, sholat anak kagak diajarin, puasa sendiri aja, anak kagak diajak. Gede anak itu kagak tahu ada syariat ini, syariat itu kan gitu. Jadi besok nih kita ajak anak-anak kita untuk puasa, gitu. Dengan demikian tuh kan kita jadi orang tua akhirnya gue jadi puasa nih. Masa ya gue nyuruh anak gue kagak puasa kan gitu. Jadi sebaiknya kita puasa. Nah, itu sunnah puasa Asyura yang kata Nabi yukafirus sanatal madiyah. Nah, selain ibadah puasa di hari Asyura itu banyak kesunahan yang dianjurkan oleh ulama. Salah satunya selain puasa yaitu menunaikan sholat, begitu. Sholat yang utama, ada ulama kita namanya Syekh Nawawi Banten. Sholat yang paling utama di hari Asyura, sholat sunnah. Kalau sholat wajib mah udah kagak ada urusan, yang kudu dikerjain. Sholat yang paling utama dilaksanakan adalah sholat sunnah tasbih. Jadi bagus tuh sholat sunnah tasbih. Kalau bisa nih kan Kemis Asyura, berarti malam Kemis tuh. Malam Kemis dari mulai ba'da maghrib terus sampai tengah malam, kapan aja terserah pilih waktunya. Itu sunnah sholat tasbih begitu. Kemudian ada lagi selain sunnah sholat tasbih, disunnahkan untuk bersedekah. Bersedekah makanan bagus, sedekah uang juga boleh begitu. Dan sedekahnya kepada siapa aja, kerabat boleh, yang bukan kerabat boleh, kerabat lebih utama. Termasuk selain sedekah ada kesunahan at-tausi'atu 'alal iyal. Tausi'atu 'alal iyal itu artinya memperluas nafkah kepada keluarga. Jadi keluarga yang kita kasih nafkah nih, itu kita gedein nafkahnya di hari Asyura. Bini biasanya dapat 50.000, 100.000, hari itu kita gedein. Jadi 1 juta misalnya begitu, misalnya sehari gitu. Jadi tausiah alal iyal, kata Syekh Nawawi Banten, banyak riwayat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang memperbesar nafkah kepada keluarga di hari Asyura. Dan salah satu keutamaannya, salah satu fadilahnya, itu dikatakan ini perkara yang mujarrab. Mujarrab itu sudah teruji, bahwa orang yang memperluas nafkah, memperbesar rezeki kepada keluarga di hari Asyura, tidak tersentuh kefakiran sepanjang tahun itu, begitu. Iya percaya kagak percaya, begitu. Kalau saya begini nih, pandangan saya kepada ulama yang nulis-nulis kitab tuh, di kitabnya gede-gede. Pertama, ulama itu pasti punya niat yang ikhlas. Kenapa bisa dibilang demikian? Berkat hatinya bersih, niatnya ikhlas. Coba pikirin, ini ulama hidupnya kapan tahu? Ya, yang kita lihat tuh tahun wafatnya 754 Hijriyah, wafatnya 676 Hijriyah. Jadi udah setengah abad yang lalu mereka hidup. Tapi kitabnya yang tipis banget, yang cuman kayak Imam Nawawi itu kitab Arba'in Nawawi kan berapa lembar tuh? Kalau setiap hadis kita tulis 1 lembar berarti 42 halaman doang. 42 halaman tipis, sampai sekarang dipelajari. Muslim sedunia tahu namanya Arba'in Nawawi. Kitab kecil 500 tahun masih dipegang sama orang. Itu kan berarti bukan orang yang jagain itu. Itu Allah yang jagain sampai bisa nyampe ke kita itu. Orang dari mana tahu? Dari Damaskus yang bahasanya kita juga gak ngerti dia ngomong apaan, tapi nyampe. Berarti orang ini orang-orang ikhlas, yang dengan keikhlasannya Allah jaga tuh karyanya. Syekh Nawawi Banten hidupnya kapan tahu, 1100 sekian, sampai sekarang kitabnya kita pelajari kan ya. Kemudian karena orang-orang ini ikhlas, maka kagak mungkin nulis asal-asalan gitu. Maka kalau dikata saja itu husnuzon kita, nggak mungkin ulama kita tuh nulis asal-asalan. Sebab dia ngerti ini tanggung jawabnya dunia akhirat. Di dunia dia bakal ditanya sama orang-orang tentang tulisannya, di akhirat dia bakal ditanya tanggung jawabnya nih.
Ini katanya nulis begini, orang memperluas rezeki kepada keluarga, terhindar dari kefakiran. Masa iya dia nggak punya tanggung jawab? Pasti dia punya datanya, pasti dia punya argumennya, begitu. Maka husnudzon kita kepada ulama tuh begitu. Kalau entar kapan waktu ketemu ulama lain yang bilang beda, itu komparasi, tinggal pilih aja mana yang suka. Gitu. Cuman jangan sampai merendahkan ulama. Biasa kiai lokal mah begitu tuh, nganjurin sesuatu yang kagak ada dasar, kan ngeloncong namanya orang begitu. Kalau nggak suka sama anjuran kiai lokal yang dia sebut, itu kiai lokal juga sebutannya udah merendahkan tuh, udah kayaknya sinis banget kan begitu. Jadi husnudzon kita sama ulama tuh nulis nih tanggung jawab di dunia akhirat. Maka ketika kita dapati itu, kita sepakat, alhamdulillah kita jalani. Kalau memang kita mendapati ulama lain punya catatan yang berbeda, ya udah kagak usah direndahi, kan bisa. Tinggal kita pilih. Ane mengikut Kiai Fulan, beliau di kitabnya bilang begini. Udah beres urusan. Kagak usah makan nyeletuk. Emang Kiai lokal mah kebanyakan khurafat mulu, begitu. Tahayul mulu di kitabnya, kan nyeloncong namanya. Kalau nggak sepakat, udah diem aja beres gitu. Karena kagak ada satupun orang tuh yang sadar bahwa dia lolos nanti di akhirat. Nggak ada. Ulama kita tahu dia nggak bakal lolos di akhirat, maka apa yang dia tulis di kitabnya dia punya tanggung jawab. Gitu. Ketika kita yakini ini, alhamdulillah kita jalanin, aman alhamdulillah udah. Begitu. Apa namanya, kita ada pandangan lain, ikut pandangan, ya udah nggak apa-apa. Begitu. Jadi termasuk anjuran memperbesar nafkah kepada keluarga. Dan memang faktanya demikian. Kalau yang saya lihat, orang tuh kagak ada ceritanya bangkrut gara-gara kebangetan baik sama keluarga. Nggak ada orang banyak bangkrut gara-gara main perempuan ada. Bangkrut gara-gara judi banyak. Bangkrut gara-gara minum-minuman mabuk bejibun banyak banget. Tapi kita nggak pernah dengar cerita orang bangkrut gara-gara kebanyakan sedekah. Gitu. Gara-gara kebanyakan nyumbang tuh kagak ada. Yang kemarin Idul Adha kita lihat tuh orang kurban sapi. Coba lihat track record sebelumnya. Dia pernah kurban sapi juga tuh. Padahal pikiran secara logika nih, logika manusia, itu sapi harganya 20-30 juta, dikeluarin habis sudah duitnya. Tapi besok tahun depan beli lagi dia sapi. Orang yang ngantri kupon dari tahun 2026, kita flashback 2021 masih ngantri kupon juga, ini kagak naik-naik begitu. Jadi maksud saya nggak ada ceritanya orang ngeluarin atas niat sedekah, yang penting benar begitu ya. Jangan kayak caleg sedekah pas kalah ditarik lagi begitu. Nyumbang rebana sama emak-emak. Ketahuan kalah rupanya rebananya dibalikin lagi. Rupanya rebanan juga masih kredit sama tokonya, kan brengsek gitu. Jadi yang penting niatnya cakep, niatnya ikhlas. Ini emang 10 Asyura kata guru aneh, katanya sunnah baik ngasih banyak, berbagi sama keluarga, ngasih gitu. Jadi yang penting, karena di dalam Al-Quran juga kalimat Allah untuk orang bersedekah itu bukan ngasih, tapi minjemin Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasanah. Kan begitu kalimat Allah. Siapa yang meminjamkan pinjaman Allah, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, kan begitu. Apa maksudnya minjemin Allah? Sebab rezeki semua makhluk di atas muka bumi ini Allah yang nanggung. Kalau hari itu kita punya duit 1 juta, 2 juta, kita kasih ke miskin, itu seperti seakan-akan kita minjemin Allah. Nih Allah, gue pinjemin duit 1 juta buat ngasih nafkahnya si miskin. Jadi kita lagi minjemin kepada Allah untuk Allah ngasih nafkah kepada si miskin. Maka karena Allah yang minjem kepada kita, Allah mah bukan kita yang kalau minjem ngutang bisa ngilang, kagak. Tapi kata Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan katsira. Allah akan gandakan pinjamannya dengan berlipat-lipat, lipatannya juga banyak. Jadi gandainnya berlipat-lipat, lipatannya banyak. Begitu tuh. Jadi maka nggak ada ceritanya orang sedekah itu bangkrut. Gitu.
Jadi apalagi sedekah kepada kerabat, orang yang sedarah, sesama abang, adik, ponakan begitu. Itu lebih bagus lagi kan begitu. Jadi kerabat itu. Maka selain puasa ada sunnah sholat tasbih, sunnah sedekah, sunnah juga memperluas rezeki kepada keluarga, tausiah alal iya. Yang kelima apa sunnahnya? Sunnahnya menyantuni yatim hari Asyura. Kalau di kita tuh ada tradisi lebaran yatim tuh begitu. Iya, lebaran yatim. Memang bagus kalau nyantunin yatim maka gak usah nunggu tanggal 10. Tapi kalau orang mau milih tanggal 10 ya kagak ada yang larang juga. Sama kayak baca Al-Qur'an nyantunin yatim tuh ibadah yang tidak pernah dibatasi waktu. Orang mau baca Quran habis johor boleh, habis isya boleh, karena nggak ada waktunya. Dia milih aja kapan waktunya. Nyantunin yatim juga sama, kagak ada waktunya. Kalau dia milih tanggal 10 boleh, ya boleh. Emang lagi rame nggak apa-apa. Gitu. Yang salah tuh kalau mewajibkan. Lu kalau kagak baca Quran habis sholat maghrib dosa, itu kagak boleh. Lu kalau kagak nyantunin yatim habis tanggal 10 dosa, itu yang kagak boleh. Gitu. Jadi memang momennya lagi rame begitu ya. Ini kita menyantuni yatim. Itu hari Asyura. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah yang dianjurkan di hari Asyura. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.